Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak dosen agama Hindu Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Atas anugerah beliau, kita masih diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan beliau, tanpa ada kekurangan satu apapun. Baik, Bapak dan teman-teman saya semua yang saya hormati, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Wayan Sukardi, NPM 2012140060. Dan pada hari ini saya menyampaikan sedikit pesan Dharma, yaitu bahagia itu sederhana. Bapak dan teman-teman saya yang saya hargai, setiap orang pasti menginginkan hal tersebut. Apa itu bahagia dan bagaimana rasanya bahagia? Namun acap kali kebanyakan dari kita jauh dari kata-kata tersebut. Terkadang mudah terucap namun tak senada dengan apa yang sedang kita rasakan. Kita dengan segala kesibukan dalam aktivitas terkadang lupa bagaimana caranya untuk bahagia. Lalu pertanyaannya, mengapa kita harus bahagia? Dan apa yang dapat kita lakukan sehingga kita bahagia? Sesederhana itukah untuk bahagia? Bapak dan teman-teman yang saya hormati, selama ini kita sering membaca di halaman dinding Facebook atau Instagram dan media sosial lainnya. Contohnya milik teman atau sahabat kita yang terlintas lewat, yaitu teman kita sedang berfoto atau berjalan-jalan di sawah dengan captionnya yaitu bahagia itu sederhana ya. Bisa foto di tengah sawah saja sudah membuatku bahagia. So, jangan lupa bahagia sobat. Nah, demikian kurang lebih curhatan hati seorang yang merasakan betapa sederhananya bahagia itu. Kembali lagi ke pertanyaan awal tadi, mengapa kita harus bahagia? Ya, karena bahagia adalah tujuan. Jika kita sadar dengan apa yang kita miliki saat ini, yaitu kekayaan, rupa, kemewahan, gelar, jabatan, dan lain sebagainya, Bapak dan teman-teman saya yang saya hargai, kita berpikir penuh kesadaran, maka semua itu hanyalah sebuah alat bantu yang kita gunakan untuk mencapai tujuan. Begitu juga halnya dengan kelahiran kita ke dunia ini, merupakan sebuah bentuk kita gunakan dalam mencapai tujuan hidup, yaitu kebahagiaan lahir dan batin. Kelahiran manusia dalam pandangan Hindu adalah sebuah kesengsaraan yang disebut dengan samsara atau punarbawa. Namun melalui kelahiran pula lah manusia diberikan kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai tujuan agama Hindu, yaitu Mokshatam Jagadita Yaca Ita Dharma, mencapai kebahagiaan di dunia atau lahir dan kebahagiaan rohani atau batin, yang artinya bahwa kelahiran manusia adalah sebuah kejatuhan. Namun melalui kelahiran pula lah manusia mampu meningkatkan kualitasnya. Dilahirkan menjadi manusia amat patut kita syukuri, karena hanya dilahirkan manusia sajalah yang utama dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Di Sarasamusaya Sloka 2 dijelaskan, yaitu di sini akan saya nyanyikan menggunakan nada jagati. Sarasamusaya Sloka 2. Manusa sarwa bhutesu
warta tewai suba sube asube susama switam sube swewa wekayaret. Diartikan, di antara semua makhluk hidup hanya dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Oleh karena itu, leburlah ke dalam perbuatan baik sengaja maupun perbuatan itu buruk itu. Demikian gunanya dilahirkan menjadi manusia. Oleh karena itu, kebahagiaan kita yang pertama adalah mensyukuri akan kelahiran kita sebagai manusia. Bapak dan teman-teman yang saya hormati, untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa yang dapat kita lakukan sehingga kita bahagia? Apakah cukup hanya dengan mensyukuri kelahiran kita menjadi manusia? Tentu tidak. Untuk mencapai tujuan hidup, maka manusia haruslah berkarma atau berbuat. Salah satu kemampuan yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki makhluk lain adalah pikiran atau ide. Pikiran sebagai salah satu kelebihan dan juga sekaligus titik kelemahan pada manusia ketika ia tidak mampu mengendalikan pikirannya. Pengendalian diri, pengekangan terhadap pikiran menjadi sangat penting. Hal itu dapat dilatih melalui tapa, yoga, dan samadhi. Oleh karena itu, agar kita merasakan kebahagiaan dalam hidup, maka pikiran atau manacika harus senantiasa disucikan sehingga kita mampu berbicara atau wacika yang baik dan pada akhirnya tak mampu melakukan perbuatan atau kayika yang jujur dan baik pula. Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas hidup kita di bumi ini, maka dinyatakan dalam Bhagavad Gita Adhyaya 13 Sloka 8 agar setiap saat merenungkan 6 yang disebut dengan Sat Anudarsana. 6 kelemahan itu kalau tidak direnungkan dapat menimbulkan penderitaan. Tapi kalau direnungkan baik-baik, maka dampak negatifnya dapat diperkecil. Umat baik Bapak dan teman-teman yang saya hormati, sesederhana itukah bahagia? Maka pentingkah untuk merenungkan permasalahan hidup agar kita dekat dengan kebahagiaan yang hakiki? Yang pertama itu ada janma, artinya lahir ke bumi. Lahir ke bumi hendaknya paham sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dari lahir dan batin. Hidup ini kalau kita mampu senantiasa berperilaku berdasarkan dharma, maka kitab suci menjanjikan akan memperoleh kehidupan bahagia di sekitar maupun di niskala. Renungan dengan landasan kitab suci dan ilmu pengetahuan amat diperlukan agar setiap langkah dalam hidup ini dapat dianalisa dengan cermat untuk terhindar dari perilaku adharma. Yang kedua ada mertiu, yang artinya siapa saja yang pernah lahir, cepat atau lambat pasti akan mati. Kapan kita mati? Yang akan pasti tahunya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Karena mati itu sudah pasti. Renungkanlah sejak awal. Dan yang ketiga itu ada jara, artinya umur tua. Menjalani
menjalankan hidup tua dengan berusia lanjut bukanlah baru kita renungkan ketika sudah tua. Dan yang keempat itu wiadi, artinya sakit. Keadaan itu tidak pernah diharapkan oleh siapa saja. Tetap sakit itu pun saja singgah pada diri siapa saja. Bijak mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini arti mencegah timbulnya penyakit. Penyakit itu hendaknya di dalam sejak awal. Dan yang kelima ada duka, artinya sedih atau derita. Dan yang terakhir ada dosa. Kata dosa berasal dari kata dusa, artinya melemahkan atau merusak. Demikian, semoga melalui perenungan permasalahan dalam hidup ini kita akan lebih siap dalam menghadapi segala cobaan dalam kehidupan kita. Bersyukurlah bukan karena bahagia, tetapi berbahagia akibat bersyukur. Demikian dan wacana kali ini, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita, menjadikan penambah wawasan. Akhir kata saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.